Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Sebelum saya bicara hak angket, saya tetap berprinsip atau berpandangan putusan MK nomor 90 itu adalah batal demi hukum. Referensinya itu adalah pasal 17 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ya, pasal tersebut menyatakan bila hakim atau panitera ya secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan terhadap perkara yang ditanganinya, maka putusan itu menjadi batal demi hukum. Ya, jadi itu yang saya sampaikan juga waktu di Malari satu ya. Nah, kemudian kita bicara hak angket. Saya belum bicara soal legal frameworknya, tapi saya mau bicara dulu sebenarnya ada irisan dengan ilmu politik. Apa sih sebenarnya hak angket itu? Karena kita tahu fungsi DPR ya di dalam sistem pemerintahan atau bukan pemerintahan, sistem ketatanegaraan di dalam yang demokratis ya, dan yang menganut prinsip pemisahan dan pemisahan kekuasaan ya, teorinya Montesquieu itu, maka DPR parlemen itu dia mempunyai hak mengawasi dan kontrol. Hak mengawasi dan hak kontrol itu salah satu yang dimiliki parlemen itu adalah hak angket. Di selain hak-hak bertanya ya itu seperti interpelasi dan macam-macam. Nah, hak angket ini sebenarnya adalah senjata yang sangat penting ya, sangat bagi parlemen. Nah ya, kalau di dalam sistem pemerintahan parlementer apabila ada hak angket, ya itu sebenarnya ujung daripada mosi tidak percaya. Ya, kita tahu dalam sistem parlementer apabila salah satu members yang mendukung, satu member aja ya, yang mendukung Perdana Menteri itu menjadi koalisi maksudnya ya? Enggak, iya koalisi. Jadi ya, koalisi yang kan di dalam sistem parlementer Perdana Menteri itu dipilih berdasarkan suara di parlemen. Ya mereka membentuk koalisi ya. Apabila yang koalisi members dari koalisi itu satu saja keluar dari ini ya, itu menyebabkan pemerintahan jatuh. Jadi hak angket itu adalah suatu hak ya yang sangat penting untuk menyelidiki apakah eksekutif, apakah baik itu presidensial atau perdana menteri sudah melaksanakan undang-undang, konstitusi, kewajiban, tugas dan kewajibannya sesuai dengan ini, ya kan? Kalau dia sudah menyatakan berdasarkan penyidikan ya, investigasi ya itu terbukti ya pemerintah melanggar itu bisa macam-macam sanksinya, bisa menegur, merubah, dan termasuk kalau di dalam sistem presidensial itu memberhentikan pemakzulan. Nah, yang penting di dalam proses hak angket itu dia seperti penyidik ya, aparat hukum biasa ya. Penyidikan itu adalah serangkaian untuk menemukan dan mengumpulkan bukti bahwa dengan bukti itu siapa yang melanggar undang-undang itu. Jadi seperti saya kira sama saja dengan polisi, jaksa dan KPK ya kan, untuk memeriksa ya. Dan menurut tata tertib, dia agak sedikit melompat sedikit, menurut tata tertib yang dilakukan DPR, anggota DPR atau tim angket itu, panitia angket itu bisa memanggil siapapun
termasuk presiden, tentu dengan ada prosedurnya dan ada sanksinya kalau tidak ini kan ya, sanksi pidana, bahkan bukan pidana dalam arti dia bisa dikurung, dipanggil sudah patut ya 2 kali 3 kali itu bisa dengan upaya paksa dan bisa dikurung ya menurut tata tertib yang dilakukan DPR. Nah, di dalam penyidikan itu tentu akan semua pihak yang dipanggil itu ya akan diperiksa, diminta bukti-bukti dan dasar-dasarnya itu ya kan. Nah, dalam pemeriksaan itu ini menurut tata tertib DPR bisa terbuka dan tertutup ya. Kalau memang si yang terperiksanya diminta bahwa ini menyangkut rahasia ya kan, itu bisa pemeriksaan itu tapi pada prinsipnya pemeriksaan angket itu adalah terbuka untuk umum. Itu menurut tata tertib yang diinginkan DPR. Nah, jadi kembali kalau legal frameworknya kita melihat bahwa di dalam undang-undang MD3 ya, tetapi di undang-undang dasar kan nggak ditentukan hak dan kewajiban. Tapi itu secara terperinci diatur dalam MD3 dan peraturan tata tertib ini. Nah, yang menjadi penting di dalam pemeriksaan itu akan dibuka semua ini. Nah, misalnya dalam konteks KPU ini, apa yang diinginkan oleh Pak Jaswara itu, ya sekarang kan lagi berdebat nih, mau apakah ada digital forensik atau tidak, ya itu kan orang yang terperiksa misalnya KPU dipanggil seluruh jajarannya lengkap nih, misalnya kayak Ibu Husnul dulu pernah diangkat nggak dipanggil? Nggak pernah ya. Jadi semua komisioner itu dipanggil dunia, bisa ditanya ini gimana dan seterusnya ya kan ya, termasuk coba buktikan ini digital forensiknya. Nah ini bisa ini kita ingat waktu hak angketnya Bank Senturi. Waduh, itu Bu Sri Mulyani sampai pegang ini tasbih gitu kan. Wah, ya kan pegang tasbih terus kan. Ya kan? Dan begitulah kekhawatiran itu bisa dibuka semuanya. Ya kan? Nah, itu. Saya kira ini menjadi penting ya. Mungkin ini juga ya begini. Kan hak angket ini adalah jalurnya jalur politik untuk pemilihan umum. Sedangkan kalau jalur hukum ya kan masuk killing field itu yang Mas Her bilang itu masuk Bawaslu, DKPP, Killing ground ya. Killing ground. Iya. Ya kan? MK misalnya. Ya, udah masuk ke situ kan. Ya. Nah, itu kan nggak. Itu yang dihindarkan karena bagaimana ngebuktiin TSM gitu loh. Tapi kalau misalnya di hak angket bisa itu. Misalnya saja presiden dipanggil, bukan tidak mungkin presiden dipanggil. Ya kan? Dipanggil itu bisa terbukti. Kalau memang terbukti sudah otomatis TSM itu terbukti karena pasti terstruktur, presiden yang merintah struktur dari bawah gitu, sistematis pasti ada pola-pola kritikan, masif ya ada pasti di seluruh Indonesia ini gitu. Jadi menurut perkiraan saya ya bahwa hak angket ini bukannya untuk gertak-gertak aja gitu loh ya, tapi ini untuk mengumpulkan bukti ya untuk di Mahkamah Konstitusi. Dengan dibentuknya panitia angket, maka terbukalah dipanggil, mulai dari kecil dulu, ya misalnya ketua KPU-nya dulu kan dipanggil, gitu kan merembet, ya ke sana, oh menurut keterangan kemana, merembet itu kan, itu baru soal KPU, soal bansos. Menteri Keuangan akan ditanya di dalam anggaran DPR ini posnya Kementerian Sosial. Kok bisa ke sana kemari? Nah, presiden itu menurut pasal 4 Undang-Undang Dasar dia mempunyai kewenangan pemerintahan. Tetapi kewenangan pemerintahan itu kan ada aturannya. Bukan semau-maunya presiden bisa minta itu, ya kan? Nah, kalau misalnya Menteri Keuangannya ya, mencairkan, menyalurkan tidak sesuai dengan aturan, ditanya kenapa? Pasti ada yang merintah. Ya kan? Nah ini satu potensial lagi ya dari pencairan. Nah pencairannya itu kemana rekeningnya? Apakah ke rekening ke satu kementerian atau langsung kepada
pemasok, vendor. Dan apakah vendor itu dilakukan tender, bidding? Kalau kami, nah kabarnya kelangkaan beras sekarang itu disebabkan untuk bansos. Beras yang di Bulog itu diambilin, katanya. Ya mesti. Nah disitulah dibuktikan. Ini berasnya dari mana? Siapa vendornya? Berapa? Dan kalau itu kan kalau aliran uang pasti ketahuan kan, nggak mungkin Menteri Keuangan kasih cash, itu pasti. Jadi ini semua kebongkar, ya. Jadi kira saya lah sebagai masyarakat, sebagai warga negara, ya itu sih sangat setuju kepada hak angket. Kita buat apa? Nah, ini kita udah tahu kok, ya. Buat apa ke Mahkamah Konstitusi? Semua hakimnya udah, bukan satu aja loh. Ya, semua hakimnya udah melanggar etik, ya kan? Kalau udah melanggar etik apa lagi? Nah, sedangkan KPU-nya 2 kali, ya kan? Terus ada lagi yang satunya yang nggak enak lah, masalah yang kurang enak lah, ya kan? Jadi buat apa kita percaya kepada suatu institusi yang isinya memang tidak beretika?